Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat berharap Bapak Ibu menikmati hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita sadar atau tidak sadar, sekarang kita hidup dalam satu tuntutan di mana kita harus hidup sehat, menjaga kesehatan dengan baik, menjaga kebersihan tubuh dengan baik, dan kita harus hidup dengan tubuh yang sehat. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menganjurkan, semua lembaga-lembaga instansi pemerintah menganjurkan agar kita hidup sehat. Menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan rumah. Di mana saja kita harus menggunakan alat pelindungan diri supaya kita aman terhadap virus, kuman, bakteri, dan sebagainya. Sehingga kita boleh menikmati hidup ini dengan tubuh yang sehat. Ini sesuatu yang menyenangkan. Memang terkadang ada kala yang kita dituntut untuk melakukan semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin berbicara mengenai tubuh kita yang kita persembahkan kepada Tuhan sebagai bentuk ibadah kita yang sejati. Kita akan melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Saya ingin bacakan buat kita semuanya, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan judul firman Tuhan adalah hidup sukses dengan tubuh yang kuat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan, ditebus oleh Tuhan ini harus bisa memahami keberadaan kehidupan kita itu baik jasmani maupun rohani. Rasul Paulus menjelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya itu, dia menjelaskan mengenai kekuatan Allah dalam Injil. Bagaimana Allah sanggup menyelamatkan baik itu orang Yahudi, orang Yunani, orang yang tidak percaya, orang yang di luar semuanya itu. Rasul Paulus menjelaskan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang sungguh luar biasa, yang sanggup menyelamatkan semua manusia, termasuk Bapak Ibu Saudara semuanya dikasihi oleh Tuhan. Kalau engkau percaya kepada berita Injil, engkau diselamatkan. Oleh karena Rasul Paulus pada waktu melayani itu dalam masa transisi, di mana orang-orang pada waktu itu yang menjadi pedoman hidupnya adalah hukum Taurat. Maka Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana hukum Taurat mengajar kepada orang-orang Yahudi, bagaimana dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dan di sana dijelaskan oleh karena satu orang yang berdosa, yang membawa dosa ke dalam dunia ini, sehingga hanya oleh satu orang saja yaitu Yesus Kristus, maka keselamatan itu juga dibawa ke dalam dunia ini. Dan hukum Taurat memberitahu kepada kita semuanya bahwa yang dikehendaki Allah itu adalah satu persembahan, di mana kalau seseorang ingin berdamai dengan Allah, dia harus membawa persembahan yang hidup, bukan binatang yang mati. Binatang yang hidup dibawa ke bait Allah, kemudian dipersembahkan di sana sebagai korban penebusan dosa, sebagai korban keselamatan. Pada akhirnya orang itu dinyatakan tahir dan layak untuk beribadah menyembah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tubuh kita. Kenapa firman Tuhan menyuruh kita agar kita mempersembahkan tubuh ini? Kalau kita melihat kehidupan orang-orang Yunani, dia punya pandangan bahwa tubuh ini jahat.
Tubuh ini tempatnya keinginan-keinginan jahat yang muncul dari dalam diri seseorang. Sehingga orang Yunani punya kepercayaan bahwa tubuh ini adalah jahat. Tetapi kita akan melihat di sini, Rasul Paulus dengan tegas mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai bentuk ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Bagaimana ini mungkin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Mari kita akan melihat di sini. Sesudah kita diselamatkan, dan tubuh kita ini disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan, maka kita menjadi bagian daripada tubuhnya Kristus. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa di dalam tubuh kita ini, Tuhan menaruh rohnya yang sangat dahsyat. Tuhan menaruh rohnya di dalam tubuh kita ini, supaya kita ini bisa menjadi alat Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan menghendaki hidup kita. Tuhan menghendaki tubuh kita yang masih hidup ini. Karena di dalam tubuh kita ini, saudara, terdapat berbagai macam keinginan, berbagai macam perasaan, kehendak. Dan melalui tubuh kita ini kita akan berkarya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai ibadah. Ada kalanya kita berpikir, ibadah itulah kita datang di gereja 1 minggu sekali. Kita berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman, memberikan persembahan. Kita menaikkan doa syafaat. Kita menyatakan kasih satu dengan yang lainnya, sesama tubuh Kristus. Itu memang ibadah. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat di sini bagaimana kita akan membangun ibadah secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita ini sehingga hidup kita itu berada dalam hadirat Tuhan. Hidup kita berada di dalam di mukanya Tuhan. Sehingga hidup kita itu benar-benar kita jalani bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau kita mempersembahkan tubuh di hadapan Tuhan, kita hidup di hadapan Tuhan, kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya baik, tetapi kita akan melakukan sesuatu yang benar. Kalau hidup kita taruh di hadapan Tuhan, dan setiap hari kita taruh dalam hadirat Tuhan, kita persembahkan dalam hadirat Tuhan, tentunya kita akan melakukan sesuatu yang benar. Kita akan mulai hitung-hitung. Kita mulai berpikir kalau kita melakukan kejahatan. Saudara, saya ingin menyampaikan kalau engkau melakukan sesuatu yang salah, kejahatan, dosa. Saudara ingat bahwa hidupmu berada dalam hadirat Tuhan. Hidupmu sedang berada dalam hadiratnya. Kalau engkau mau melakukan sesuatu yang berdosa, mungkin engkau akan melakukan sesuatu yang amoral. Saudara ingat bahwa tubuhmu itu berada dalam hadirat Tuhan. Dan tubuhmu sudah dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan. Sehingga kita akan mengingat ini senantiasa. Oh, hidup saya ini dalam hadirat Tuhan. Tubuh saya ini berada dalam hadirat Tuhan. Tentunya kita semuanya akan menyadari itu. Sehingga kita akan tetap memuliakan Tuhan. Sehingga dalam pikiran kita akan selalu muncul ucapan syukur. Bukan berarti Bapak Ibu kalau kita mempersembahkan tubuh sebagai ibadah, terus kita berada di kamar, kemudian berada di depan Alkitab yang terbuka, terus kita tidak melakukan apa-apa. Yang saya ingin maksudkan begini, engkau membangun ibadah, engkau mempersembahkan tubuhmu. Dan engkau melakukan segala sesuatu dengan pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sehingga dalam menyikapi segala sesuatu, engkau selalu mengatakan puji Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Sehingga Alkitab mengatakan engkau tidak akan terkejut dengan perbuatan apapun juga. Karena kita berada dalam hadirat Tuhan. Kita berada di depannya Tuhan. Dan hidup kita ini selalu diperbarui oleh Roh Tuhan. Kita melakukan apa saja. Kalau kita menghadapi kesulitan, kita akan berkata pada Tuhan, aku mengalami kesulitan ini.
Jikalau engkau menghadapi persoalan-persoalan hidup dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, engkau tinggal ngomong kepada Tuhan, ini persoalanku. Ini yang harus saya selesaikan. Ini yang harus saya lakukan hari ini. Tolong saya Tuhan. Sehingga waktu engkau menghadapi segala sesuatu, engkau selalu mengatakan, Tuhan terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Karena kita berada dalam hadirat Tuhan. Berada di depannya Tuhan. Berada di dalam wajahnya Tuhan. Di depan wajahnya Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan menaruh rohnya di dalam diri kita. Agar kita terus bisa komunikasi dengan Tuhan. Kita menyatu dengan Tuhan. Dan yang kedua saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, bahwa kebenaran harus diterapkan dalam hidup. Kebenaran itu harus dimanifestasikan dalam hidup kita. Ini dapat dicapai melalui satu persekutuan dengan Kristus. Karena orang beriman mati bersama dengan Kristus. Dan sekarang hidup di dalam Kristus. Ini berita yang luar biasa buat kita semuanya, bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan dan kita sudah mati dengan dosa-dosa. Hidup kita ini menjadi hidup yang baru. Tubuh saudara juga menjadi tubuh yang disempurnakan dalam Tuhan. Dan suatu saat nanti semua manusia akan mengalami kematian, tetapi kita akan dibangkitkan oleh Tuhan. Sekarang hidup kita ini berada dalam kontrol Tuhan. Dan suatu saat nanti kita akan disempurnakan melalui kematian. Dan kita akan menikmati tubuh yang kekal, tubuh kemuliaan. Tetapi sementara kita masih ada di dalam dunia ini, tubuh ini kita jalani bersama dengan roh Tuhan. Dan untuk memanifestasikan kuasa Tuhan ini, kita perlu berkarya, kita perlu bertindak, kita perlu mengerjakan segala sesuatu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga yang ketiga saya ingin menyampaikan, engkau bisa hidup sukses dengan tubuh yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saat ini kita tengah di pandemi COVID-19 dan kita dipaksa untuk selalu menjaga kondisi tubuh kita supaya tetap prima. Kita harus tetap membersihkan tubuh ini setiap saat. Kita harus memberikan asupan gizi yang cukup dengan tubuh kita. Itu sesuatu yang menyenangkan. Terlebih itu saudara, engkau harus mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan untuk memakai tubuhmu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Izinkan roh Tuhan untuk membangkitkan tubuhmu. Menyatakan kuasa yang begitu dahsyat. Engkau sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Tuhan. Dan melalui tubuh kita ini kita mempermuliakan nama Tuhan. Engkau juga harus berkarya. Engkau juga harus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita akan dilihat oleh dunia. Kita akan seperti bangunan yang indah, tertata dengan baik, tersusun dengan rapi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semuanya, kalau pada saat ini engkau dalam kondisi tubuh yang tidak baik, persembahkan kepada Tuhan hidupmu. Persembahkan kepada Tuhan tubuhmu. Sehingga roh Tuhan yang ada di dalam dirimu akan membangkitkan engkau. Dan engkau akan bersama-sama dengan Tuhan akan mempermuliakan Tuhan dengan tubuh saudara. Saya berdoa pada saat ini, engkau dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dengan demikian, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur menjadi tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan.
Engkau bisa membangun ibadah secara pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Lakukan itu dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.